kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikanku, kebaikan diriku seumur hidupku. Kita menyatakan lagu ini sekali lagi. Kami percaya Tuhan. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hati. Allah, ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepaskanku dari kesungkananku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikanku, demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ajarku percaya Tuhan, Kau sanggup lakukan. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu. Ajarku setia Seperti yang teman-teman tahu, Kak Felix ambil judulnya Kaya Kuburan. Kaya kuburan. Nah, kalau mendengar kata kuburan, apa yang muncul di pikiran kalian? Pada rata-rata ngomongnya hal yang serem, hal yang tadi ngomongin rata-rata kebanyakan bilang serem. Mana yang serem dari tempat ini? Ini bisa dibilang yang paling bagus kuburan di antara semuanya. Ini ada tamannya, terus kayaknya hijau banget. Aku rasa kalau kita lewat ke sana kayak lagi pengen wisata.
Ya kayak weddingan. Dan benar ternyata teman-teman, kalau teman-teman baca websitenya, bahkan website nulis gini, kini melangsungkan pernikahan dan berwisata di kawasan pemakaman bukan lagi sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan. Ini ada di websitenya loh, nanti cari ya kalian bacanya, Kak Felix beneran cari sendiri soalnya. Di websitenya ada, tulisannya gitu. Bahkan nikah dan berwisata di kuburan bukan hal yang gak lazim lagi dilakukan. Karena saking indahnya. Rumahnya bagus gitu ya, luas, bener-bener terawat. Salah satu buktinya ada di sini juga. Nah, ini siapa tahu. Ini Kak Felix foto, kata Tasya Kak Felix fotoin, ini di situ. Di kuburan dia bisa happy begini fotonya. Dia happy banget di sini. Kasih foto karena pemandangannya bagus. Kita kan kalau ngeliat yang hijau, orang Jakarta ngeliat yang hijau-hijau kayak seger banget gitu nggak sih? Bener nggak sih? Kalau ngeliat di di Instagram gitu atau lewat kayak ini di mana healing lagi mulu lah pokoknya kita pengen ya kan yang hijau-hijau tuh bawaannya pengen healing aja. Nah ini bagus banget, tempatnya bagus banget. Jadi berbicara tentang kuburan, Kak Felix buang yang serem-serem dulu. Ini hal yang indah dilihat. Bahkan ada banyak contohnya di sana. Tadi yang Kak Felix bilang ada harga-harga yang ratusan juta, itu keren banget. Monumennya, bentukannya, indah banget. Pasti kalau yang tukang Kak Feli kayak kesana pasti minta foto melulu deh. Kan Kak Feli tukang foto ya, Bapak foto ya, fotoin di sini dong, fotoin di sini. Pasti foto melulu deh, karena saking bagusnya nggak berasa kayak kuburan. Kecuali ada gambar fotonya, ada muka orangnya baru ketahuan kuburan. Tapi kalau nggak gitu nggak kelihatan, saking indahnya. Nah, kenapa Kak Felix bilang ngomongin kuburan? Ternyata Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomongin, bukan Kak Felix. Tuhan Yesus sendiri dalam firman Tuhan ada bahas tentang kuburan dan sedang mengecam gitu ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Pakai kata kuburan. Pernah baca nggak Alkitabnya? Belum pernah ya? Kurang sering berarti bacanya. Di firman Tuhan Yesus sendiri mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pakai kata kuburan. Matius 23 ayat 1 sampai 36 ini ayat di sini yang ada tulisannya tentang kuburan itu. Tapi di sini Kak Felix bisa tulisnya ada 8 kali Tuhan Yesus bilang sama mereka, bilang celakalah kamu. Celakalah kamu 8 kali. Tapi kalau di ayat Alkitab yang kalian baca itu yang ke-15 atau ke-14 itu dalam kurung. Itu maksudnya di teks awalnya ditemukan itu cuma 7 kali. Tapi begitu perkembangan ketemu lagi itu ada lagi tambahin satu. Ya, di ayat 14 atau 15 Kak Felix lupa. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Malah di ayat 3-nya di awal dibilang ini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Oke. Nah berbicara tentang kuburan, oke kayak ayatnya mana Kak? Ayo cepetan dong, aku gak penasaran ya sama kuburan ini gitu. Kak Felix mulai dari nomor 2. Jarang-jarang kan mulai nomor 2 kan. Nomor 2, di ayat 27-28, ini pertama kalinya dari sepanjang Matius 23 itu Tuhan Yesus pakai kuburan. Baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih, di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Begitu juga kalian. Dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Nah di sini tertulis teman-teman, Tuhan Yesus sendiri langsung menghardik atau ngomong sama si ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi ini bilang bahwa lo pada ya tukang pura-pura kayak kuburan. Luarnya aja lo bagusin, dalamnya busuk. Dalam artian di sini Tuhan langsung ngingetin bahwa seringkali kita kelihatan bagus di luar padahal dalamnya busuk. Bagus di luar padahal dalamnya busuk. Dan di sini jelas tertulis kubur yang dicat putih. Nanti Kak Felix akan bahas di belakang lebih detail kenapa dicat putih maksudnya apa di momen itu. Tapi intinya di sini yang ungu Kak Felix mau bahas. Dari luar kalian kelihatan baik kepada orang. Coba Kak Felix stop dulu.
baik sama orang itu bagus atau enggak? Bagus ya? Bagus. Baik sama orang bagus. Tapi di dalamnya tergantung. Tetapi di dalam kalian penuh ada dua hal ini yang coba sore hari ini kita ngaca bareng-bareng. Kak Felix ikutan ngaca. Ini Kak Felix siapinnya juga sambil ngaca. Kalian penuh apa dua hal ini? Kepalsuan dan pelanggaran. Palsu kenapa? Karena kita mempertontonkan yang tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Pelanggaran apa? Tidak dalam kejujuran, kita sedang melanggar apa yang Tuhan katakan. Dalam artian dua hal ini seringkali ada dalam hidup kita. Kita hidup penuh kepalsuan dan hobi melakukan pelanggaran. Ya, kita hidup penuh kepalsuan dan hobi melakukan pelanggaran. Coba colek kanan kirinya, lo enggak? Lo gitu enggak? Janganlah ya. Mereka tampak jujur di luar seperti kuburan yang tampak indah di luar. Seperti yang tadi foto-fotonya Kak Felix kasih. Beberapa orang mengingatkan hal ini dengan kebiasaan orang Yahudi. Ya, yang mereka kenapa kuburan itu diputihin? Pertama supaya kelihatan indah. Tapi yang kedua, kalau dalam upacara, kalau kita nyenggol kuburan, upacara keagamaan Yahudi, itu najis. Langsung gak sah. Makanya dikapurin putih biar kasih tanda, jangan kesenggol. Nah, demikian dalam hal ini, kalau ngaca sama kehidupan kita, sampai hari ini, apakah kita mengerjakannya dengan penuh kepalsuan? Apakah kita mengerjakannya pelanggaran demi pelanggaran yang kita kerjakan? Yang tahu bukan Kak Felix, karena urusan di dalam. Nggak kelihatan. Sama halnya kalau kita beli barang palsu yang KW super orang bilangnya. KW aja. Tapi ada urutannya sekarang, ada KW. Ini asli nggak? Kayak asli, ini KW super. Nggak bisa bilang palsu, susah banget bilang palsu. KW Thailand ada grade-nya. Grade-nya itu grade ori, AA. Kalau baju bola nih AA, A sama KW baru yang bawah Thailand ada KW Hong Kong. Wah, KW dulu soalnya jualan jersey bola jadi tahu KW-nya. Bedanya ketika kita memegangnya. Kalau dari luar foto nih, jersey timnas Erspo asli. Ya kan? Begitu dikirim, kok beda? Karena ngeliatnya di foto. Etalase. Dalam hal ini kita seringkali memperlihatkan seperti halnya kalau mau dagang pasti kita cari foto yang bagusnya ya. Pernah lihat si Rispo, tahu Rispo gak sih? Tahu Rispo gak? Rispo siapa? Stand up comedian. Dia tuh bikin konten. Dia cari makanan yang dibintangin jelek. Bintangnya jelek, dia cobain, penasaran sejelek apa. Dia cobain, nonton deh. Tapi gak ada, gak usah, nonton khotbah aja. Nggak penting, tapi ini buat lucu-lucuan. Aku suka ngeliat responnya dia kayak apa adanya gitu. Jadi dia makan terus kayak dia muntahin, kayak beginian dijual, lu gila ya. Dia ngomel-ngomel gitu, lu gila ya, ini PMP apaan, asin semua kedua gitu. Ini dia ngomel-ngomel gitu sama apa yang didagangin. Pas dilihat fotonya sih cakep, nah semua makanannya fotonya cakep. Pas dicobain, nah itu dia. Pas apa? Cobain tuh ngomongin rasa. Seringkali kita tadi nih lihat khususnya bagus di luar padahal dalamnya busuk. Dalam artian kehidupan kita sebenarnya apa yang orang nilai itu dari rasa yang kita kasih. Bukan cuma dimain di kulitnya aja. Pengen kelihatan baik di depan orang tapi gak mikirin kenapa aku melakukannya. Untuk apa aku melakukannya. Dengan motivasi apa aku melakukannya. Sama kayak beberapa contoh yang Kak Felix bilang, lu lagi PDKT sama cewek. Wow, mau nyanyi serius ayo ketinggian pokoknya sampai urat-urat kelihatan gak apa-apa. Yang penting gue kelihatan rohani banget nyanyi lagu ini gitu.
Supaya, cakep-cakep cinta Tuhan, asik. Padahal busuk dalamnya. Kita lebih mementingkan apa yang di luar, kita nggak mastiin di dalam ini dengan apa motivasinya. Baru Kak Feli kasih ke satu. Yang satu ini nggak ada urusan sama kuburan di ayat sebelumnya. Oke? Makanya Kak Feli bilang di ayat 2, kenapa? Karena di ayat sebelumnya di 23 ayat 25 sampai 26. Permasalahannya kurang lebih sama. Di situ sini, celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Sama. Si tukang pura-pura. Mangkuk-mangkuk dan piring-piringmu kalian cuci bersih-bersih bagian luarnya. Padahal bagian dalamnya kotor sekali dengan hal yang kalian dapat dengan kekerasan dan keserakahan. Farisi buta. Dikatain gitu lagi. Cuci dulu bersih-bersih bagian dalam dari mangkuk-mangkuk piringmu supaya bagian luarnya menjadi bersih juga. Kita seringkali bersihin yang di luar. Oke, bener gak? Kita seringkali bersihin di luar karena itu yang dilihat orang. Kita bersihin yang di luar, kita yang dalam gak peduliin. Aku rasa ini relate sama semua yang punya kamar pribadi. Kalau mama, nyokap lo begitu masuk kamar, gue yakin sampah di kolong kasur semua. Bener gak? Beresin buru-buru masukin kolong kasur semua. Kecuali yang rapi banget ya, Kak Feli hormat. Jadi yang pertama ini kita membersihkan yang di luar, di dalam tidak diperdulikan. Kita membersihkan di luar, di dalam tidak diperdulikan. Nah, di ayat ini, dalam hidup keagamaan di momen itu, mereka mementingkan hal-hal yang lahiriah, yang berada di luar diri mereka, bukan yang ada di dalamnya. Makanya orang-orang Farisi itu sibuk apa? Menilai orang apa yang dilakukan. Yesus ini cari salah, Yesus ini cari salah, muridnya gini cari salah. Karena yang lahiriah, yang di luar. Mereka lebih berhasrat, tahu gak berhasrat? Kayaknya semangat banget nyari ada orang yang salah ngelakuin yang di depan mata mereka. Tapi Tuhan manggil dia apa? Di sini ayatnya tadi bilang, Farisi buta. Tapi intinya gitu, kita sering memperdulikan apa yang di luar. Di dalamnya kita gak pedulin, kita selalu menilai orang gila, nih orang rajin banget ya ke gereja ya, tahu-tahu ngutang sana sini. Ini orang baik banget ya, tahu-tahu mainin perasaan cewek lain. Pura-pura. Tuh, ada orang gitu ya. Padahal gak tahu senyum apa enggak kan orangnya kan. Gambarnya senyum. Gak tahu senyum apa enggak. Pura-pura. Tampak berbuat, bekerja, melakukan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak berbuat dan tidak berniat berbuat. Berbuat seolah-olah atau berlaga ini artinya. Mentingin yang dilihat orang. Mau dinilai bagus terus. Takut penilaian orang lain. Hidup dari penilaian orang lain. Dan gak peduli hati. Lupa yang esensi, menipu diri sendiri. Itu ngomongin kuburan. Memperindah yang di luar, dalamnya busuk. Nah, ada ayat lanjutannya lagi yang ketiga. Ini ngomongin kuburan lagi juga, ya. Ayat lanjutnya ngomongin makam lagi juga. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, masih hal sama katanya di depan. Kalian membangun makam-makam yang bagus untuk nabi-nabi dan menghiasi tugu-tugu peringatan dari orang-orang yang hidupnya baik, dan kalian berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami dahulu, kami gak akan turut dengan mereka membunuh nabi-nabi. Makanya Kak Felix judulnya merendah untuk terbang tinggi. Mikirnya, andai gue hidup zaman dulu gue gak akan kayak mereka. Pret. Ya Tuhan Yesus kalau aku jadi gue bilang pret. Karena sebenarnya peretannya Tuhan Yesus selanjutnya gini. Jadi kalian mengaku sendiri bahwa kalian keturunan orang-orang yang membunuh nabi-nabi ini. Diperetin sama Tuhan Yesus tuh. Walaupun gak peret beneran. Tapi maksudnya dikatain, ya elah lo yang jadi ngaku bahwa lo bagian membunuh juga. Bahkan kalau di ayat selanjutnya, ya udah selesaiin, lanjutin. Karena pada saat itu, Yesus sendirilah bagian dari situ yang sedang dikerjain sama mereka. Kan mereka bilang kan, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami gak akan turut dengan mereka membunuh. Padahal mereka sendiri yang nyari-nyari kesalahan sih. Tuhan Yesus nabi itu sendiri. Yang mereka anggap nabi.
Artinya ngomong doang. Tapi mereka merendah untuk terbang tinggi mamer. Oh iya ya bener ya, mereka kan taat banget ya. Andai kata mereka itu kita pasti berubah, kita akan percaya Tuhan kita. Merendah untuk terbang tinggi dan pamer. Berbicara tadi di kapur putih, teman-teman berbicara ada dua hal ini. Kapur putih ngomongin munafik. Oke, ada ayat yang gambarin hal yang sama ya di kapur putih di sini. Kisah Para Rasul 23:3 tulis, membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan, bacain dong 1, 2, 3. Nampar engkau orang munafik yang pura-pura suci. Kafrik baca bahasa apa itu? Oh, terjemahan baru, sorry. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Coba, Paulus lagi di sidang di depan mahkamah agama dengan tuduhan orang Yahudi. Di ayat 2 bilang ini, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Nyuruh nampar, padahal lagi ngelanggar hukumnya. Makanya Paulus bilang, tembok di kapur putih. Tembok di kapur putih. Maksudnya apa? Tembok di kapur putih tadi. Dibagus-bagusin doang. Lo gak ngelakuin apa yang lo ngomong. Lo gak ngelakuin apa yang ngomong. Munafik. Lo gak ngelakuin apa yang ngomong. Makanya dibilang di kapur putih. Ada di kapur putih satu lagi. Yeskiel 13 ayat 10-12. Oleh karena karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Kapur putih lagi. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Dalam bahasa lainnya, di sini ngomongnya apa? Tembok itu goyah. Mestinya diperbaiki temboknya kan? Tapi cuma dikapurin putih supaya kelihatan bagus. Keinget Kak Felix? Beberapa waktu lalu, waktu di apartemen, di rumah. Waktu masih di rumah mama, Kak Felix tinggal. Itu tembok bocor tampias. Kak Felix gak mau capek-capek kerok ngecat. Gue beli aja stiker. Apa? Wallpaper. Gue beli wallpaper, pasang. Cakep kan? Cakep. Kelihatan gak cacatnya? Nggak kelihatan. Nggak berapa lama wallpapernya ikut rusak karena rembes juga. Akhirnya rusaknya tambah jelek. Tambah parah. Karena seringkali berbicara tentang di kapur putih ini kita sering lakukan. Kita munafik dan ujungnya menyesatkan. Sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan bilang percuma. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Beribadah ngomongin apa? Yang di luar lahiriah. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba bayangin teman-teman. Kita mengerjakan segala sesuatunya. Capek-capek. Bayar harga kesannya. Tapi kita nggak ngelakuinnya karena hati kita yang taat sama Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Percuma. Kayak kuburan yang dilabur putih depan, dalamnya busuk. Percuma. Tapi ada kabar baiknya. Dan selalu ada kabar baiknya. Tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Kita yang suka pura-pura. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi gak akan bisa kita melakukan yang baik demi dapetin hatinya dia. Gak bisa. Makanya capek gak sih jadi munafik? Capek lah. Capek gak sih pakai topeng? Capek lah. Capek gak sih baik depan orang di belakang busuk? Capek lah. Tuhan tahu capeknya itu. Makanya dia gak perhitungin. Percuma. Makanya Tuhan bilang, karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, jadi bisa kuselamatin? Tidak.
Aku tunjukkan kasih dan kebaikan hatiku kepadamu. Karena aku yang mengasihi. Sehingga apa yang kita buat harus berdasarkan dari hati yang tahu betul bahwa kasihnya Tuhan yang memampukan. Jadi apa yang kita kerjakan, ibadah lahiriah yang kita lakukan, kalau keluar dari hati yang tahu bahwa gue gak perlu pura-pura, gue harus jadi apa adanya. Karena Tuhan tahu persis, gue pura-pura juga dia tahu. Ya mungkin orang kanan kiri gue gak tahu, tapi Tuhan tahu. Terus buat apa? Karena pada akhirnya hidup kita yang nilai siapa? Dia menilai kita sendiri bukan? Bukan yang nilai Kak Felix, dinilai sama Mison. Ya kalau ketemu masih sampai akhir nanti. Kalau enggak. Dalam artian, Yesus sendiri tadi kita lanjutkan, tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita dengan perantara Yesus Kristus Raja penyelamat kita. Supaya oleh rahmat Yesus kita berbalik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harap-harapkan. Satu ini yang membuat kita hidup berpura-pura, tahu nggak? Aku rasa kita semua setuju. Penerimaan. Kita seringkali hidup berpura-pura supaya kita diterima. Terus Tuhan bilang gini, nggak usah pura-pura, lo tetap gue terima. Wow. Gak usah pura-pura, lo tetap gue terima. Busuk-busuknya lo gue terima. Gue tahu capeknya nutupin semua dengan hal baik. Makanya aku gak perhitungin hal baik itu. Karena setiap luka, setiap sampah, setiap kotoran yang ada dalam hidupmu, aku terima kamu balik. Sehingga Kak Felix tutup sama ayat ini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong sama siapa ini? Sama dirinya sendiri dia ngomong. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan udah nebus lo dari lubang kubur, jangan lo hidup kayak kuburan. Tuhan nebus lo dari lubang kubur supaya lo gak lagi hidup perbaiki apa yang di luar dan lupakan apa yang di dalam. Karena Yesus ada di dalammu. Dan waktu kita sadar bahwa Yesus yang ada di dalam kita yang tadi sebelumnya firman Tuhan bilang. Dengan segala kebesaran hatinya, kasih sayangnya. Sehingga kita bilang sama diri kita nih, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa segala kebaikannya. Dengan lo hidup berpura-pura baik. Jujur aja sama Tuhan. Kerapuhan kita, kesalahan kita, kelemahan kita, itu tempatnya Dia bekerja loh. Sehingga datang sama Tuhan, Tuhan, aduh masih banyak banget yang harus gue perbaiki. Hidup gue masih pura-pura sampai hari ini. Aku sering kali ingat apa yang di luar aja supaya aku diterima di sini, aku diterima di situ, aku diterima di sini, bolak-balik itu aja. Tapi hari ini aku mau datang sama Tuhan, aku buka segala sesuatunya. Aku rapuh, aku lemah, aku gak bisa tanpa Roh-Mu yang menguatkan. Sehingga akhirnya hidup kita dengan sendirinya gak seperti kuburan lagi yang kita mengusahakan apa yang baik di luar.
Karena begitu kita fokus dengan apa yang di dalam yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang baik itu akan keluar. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon itu berakar dengan pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nggak usah capek-capek pengen berdampak. Nggak usah capek-capek pengen berbuat baik. Kenali Kristus yang ada dalam hatimu. Buah baik itu akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar dengan sendirinya. Dan orang akan lihat, gila ya. Beda Feli sekarang. Beda Melody sekarang. Beda John sekarang. Beda Nico sekarang pas ulang tahun. Beda. Karena Yesus hidup dalam dirinya. Mengeluarkan apa yang baik. Jadikan hidupmu pohon yang baik. Di dalam pokok anggur yang benar Yesus Kristus Tuhan. Sehingga pada akhirnya gak capek-capek lagi untuk berdampak. Keluar dengan otomatis sendirinya. Karena Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore malam hari ini. Mengucap syukur buat setiap firman-Mu yang Tuhan materaikan bagi kami. Kami datang sama Tuhan mengakui segala kesalahan kami, segala dosa kami, segala pelanggaran kami. Kami mau akui itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang setia dan adil. Waktu kami mengakui segala kesalahan kami, kekurangan kami, apa yang kami buat dengan sengaja maupun tidak sengaja, dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Aku mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang gak pernah melepaskan kami. Bahkan tangan yang gak pernah mendorong kami jauh dari hadirat-Mu. Tapi malah tangan itu yang terus menunggu dan menarik, mengangkat kami semakin dekat. Ampuni kami dalam segala kepura-puraan kami. Ampuni kami dalam segala usaha kami buat. Ampuni kami dalam segala kemunafikan kami. Ampuni kami sehingga kami terus mencari penerimaan di luar kasih Kristus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Malam hari ini kami mau datang sama Tuhan. Ini setiap kami dengan kerapuhan kami. Kami capek berpura-pura. Kami capek hidup dua muka. Tapi kami tahu ada Kristus di sana yang gak memperhitungkannya. Dan kami datang pada Tuhan. Memohon ampun buat segalanya. Sama-sama kita katakan amin. Pastinya teman-teman diberkati. Terus ikuti Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Rawamangun, dan sekitarnya. Ayo ibadah onsite bersama dengan kami, Impact Youth onsite setiap hari Minggu, jam 5 sore. Setiap hari Minggu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana? Di Gereja ICI, Gereja Impact Community Indonesia, di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman semua setiap hari Minggu, jam 5 sore. Dan kami juga mengajak teman-teman semua bergabung bersama dengan kami, bertumbuh secara rohani dalam komunitas sel yang ada yang kami beri nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri Anda, tinggal scan QR Code yang ada, nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp. Terus kalian bisa Zoom bareng-bareng online di sana, ada komunitas sel, Komsel Impact Family 2 minggu sekali, sesuai segmennya teman-teman. Yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang udah kerja sama udah kerja. Pastikan teman-teman punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Untuk teman-teman juga yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kalian ada juga Komsel onsite yang ada, jadi jangan lupa untuk hubungi. Di call center yang ada juga call center Impact Youth yang ada Komsel setiap Sabtunya, teman-teman bisa bersama dengan kami juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Impact Youth juga ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus untuk teman-teman yang tahun ini punya persekutuan doa, punya teman-teman segrup yang ada yang mau kami layani bersama-sama baik di kampus, sekolah, apapun itu kami siap melayani teman-teman semua. Kami siap untuk sama-sama dimuridkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sungkan-sungkan. Hubungi call center yang ada, nanti kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu,
dalam segala yang dikerjakan. Jangan lupa beli kaos keren ini, banyak banget kaosnya. Banyak merchandise pilihan yang kalian bisa pilih untuk kalian mensupport setiap pergerakan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.